Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita habis sholat Isya di Masjid Nabawi. Yud, habis sholat apa Yud? Sholat Isya. Ada, oke. Enak nggak Yud? Enak. Pelan-pelan. Di lantai bawah atau lantai 2? Lantai 2. Oke, ya, oke. Ini pemirsa, saya ambil ini cuci mata bagi saudara-saudaraku seagama ya, seakidah ya. Jadi kalau ingin mengetahui suasana kota ingin mengetahui suasana di Masjid Nabawi 24 jam, khususnya habis sholat Isya, habis sholat subuh, habis sholat duhur, habis sholat asar, habis sholat maghrib, habis sholat Isya, lihatlah di konten YouTube saya ya. Inilah situasi di Masjid Nabawi. Saya sudah katakan berkali-kali, sekeliling Masjid Nabawi dikelilingi gedung-gedung tinggi dan besar. Ya, gedung-gedung ini untuk para jamaah umroh yang datang dari seluruh dunia. Oke, Yudi. Yud, pelan-pelan Yud. Ya, baik pemirsa. Yudi, sini dulu. Nah, ini saya sorot. Ini tadi, pemirsa lihat, kan banyak di konten saya tiang-tiang ini ada payungnya. Tapi tadi sekitar jam setengah 6 ini payungnya ditutup. Saya nggak tahu apa penyebabnya. Mungkin karena hari ini cuacanya cerah banget ya. Hari ini cuacanya cerah banget. Lihat pemirsa ini. Nah, lihat tuh pemirsa, kan tidak ada payungnya ya. Oke. Baik, ini pemirsa lihat. Ini Masjid Nabawi itu saking besarnya dan penuhnya. Sudah luas, di dalamnya luas, tapi karena para jamaahnya terlalu banyak, maka dibuat di luar. Ini saya beritahu, ini mereka sholat di luar ini mendahului, jadi apa namanya, kan kalau kita sholat di masjid biasa itu makmum tuh di belakang imam, tapi di Masjid Nabawi mereka yang sholat di shop di luar ini di depan imam, karena imamnya kan di dalam masjid. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, karena situasi darurat, maka ini namanya dalam Islam itu situasi darurat tidak mengapa. Tapi kalau dalam kondisi tidak darurat, kita nggak boleh sholat sebagai makmum di depan imam, imam di belakang makmum. Nah, ini makmumnya di depan imam, tapi kan imamnya di dalam masjid. Makmum yang ada di sini kan adalah di luar karena terlalu banyaknya para peserta ya. Oke pemirsa, doa saya untuk hamba-hamba Allah yang seiman saya. Saya doakan seluruh hamba Allah, baik yang saya kenal maupun tidak, ya, khususnya bangsa Indonesia. Ya Allah, beri kekuatan pada saudaraku untuk menunaikan ibadah umroh ya Allah. Ibadah umroh, beri kekuatan ya Allah mereka untuk umroh, karena nikmat sekali umroh itu. Selama niat kita ibadah, niat kita membersihkan dosa setelah kita umroh, kita jangan suka berbuat dosa. Kalau dosa kita terlalu banyak sebelum umroh, kalau memang mau umroh betul, jangan nanti tidak ada perubahan setelah umroh. Dosa kita sama, bahkan lebih banyak. Nah, naudzubillah min dzalik, khususnya untuk pribadi saya ya. Jadi setelah umroh ini atau setelah haji, kita berusaha untuk membersihkan dosa. Nah, kalau kita istiqomah, disinilah kita akan mendapat gelar husnul khatimah. Maka orang yang beriman itu akan mendapatkan nikmat surga dunia, nikmat surga akhirat, yang kenikmatannya pemirsa yang sering membaca Al-Quran, yang sering mendengar pengajian, nikmatnya bukan main, Oke pemirsa ya, jadi ini baik, ini saya sendiri. Oke, baik, saya ini cita-cita doa kalau punya rezeki masa tenang, pengen sebulan tinggal di kota Madinah.
di kota Madinah ya. Apa namanya? Konon cerita yang saya dengar lebih enak tinggal di kota Madinah di Masjid Nabawi daripada di Masjidil Haram, karena Masjidil Haram kan tempat tawaf ya. Tempat tawaf apa namanya? Ya saya nggak tahu, saya belum merasakan, tapi saya merasakan kota tinggal di sekitar Masjid Nabawi atau di kota Madinah, saya yakin lebih nikmat daripada tinggal di sekitar Masjidil Haram. Wallahu alam. Mungkin kalau ini salah minta maaf. Mungkin teman-teman yang mempunyai pengalaman, oh lebih enak di kota Mekah daripada di kota Madinah. Nah, sami nawatokna sajalah saya. Ini kan pendapat saya ya. Oke. Pemirsa, yuk dia, yuk kita jalan. Kamu depan, yuk. Ini saya lihat, saya nggak bosan-bosan ya mensyuting kota situasi Masjid Nabawi ini. Pemirsa juga nanti rasakanlah kalau berkunjung ke kota Madinah, khususnya tinggal di hotel sekitar Masjid Nabawi. Oh, tidak, kita banyak melihat. Nah, ini air zam-zam. Pemirsa, ini mereka minum air zam-zam. Ya, ini. Nah, coba saya mau ngambil. Coba Yud, kamu ambil air zam-zam, kasih Udo Yud. Ambil Yud, coba. Ini mereka minum air zam-zam ya. Coba Yud. Ambil Yud, ambil 2. Nah, ini mereka minum air zam-zam ya. Ini air zam-zam ini mengelilingi Masjid Nabawi, termasuk di Masjidil Haram ya. Oke, 2 Yud, ambil Yud. Nah, ini saya minum. Ini pemirsa, saya akan sampaikan, minum air zam-zam ini ada sunnahnya. Sunnahnya adalah usahakan baca doa Allahumma inni pemirsa, minum air zam-zam ini ada doa Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli dain wa saqamin. Kita baca doa, kita minum sudah 3 kali nih. Ini saya minum sekali, keduanya. Setelah kedua kita dianjurkan napas. Oh maaf, mestinya saya harus duduk ya. Sunnah Rasulullah makan dan minum tuh duduk. Nah, yang ketiga dihabiskan. Ini sunnah Rasulullah ya. Nah, alhamdulillah ini saya sudah habis. Nah, di sini kalau sudah minum cangkirnya nggak boleh dipakai lagi untuk orang lain. Yuk, pegang yuk. Oke ya, itu saja. Pemirsa, nah ini mereka beristirahat. Ini, aduh, ini tempat ini seperti kalau kita di alun-alun Kota Bandung ya, di Masjid Agung Kota Bandung ya, yang rumput sintesis hijau. Ya, ini mungkin seperti itulah ya. Wah, ini Masya Allah. Kebetulan malam ini tidak dingin ya, biasanya dingin. Ini musim dingin loh, pemirsa di Indonesia. Ini musim dingin, tapi itulah kuasa Allah ya. Di kota Madinah, dia musim dingin, cuacanya kayak di Bandung ya. Kayak seperti di Bandung, ya seperti di Bandung, mungkin kayak di Kuningan, Jawa Barat. Mungkin kalau di Lampung kayak di Liwa ya. Ini subhanallah nikmat. Nah, kalau musim panas, saya nggak tahu ya, saya nggak bisa mengatakan musim panas seperti apa. Jangan ya, dia nih pemirsa ini. Oke pemirsa, lihat nikmat betul tinggal di kota Madinah. Anda bisa ke Jabal Uhud, Anda bisa ke Masjid Qiblatain, Anda bisa ke Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Anda bisa ke Masjid Khandaq, tempat perang Ahzab, di mana ada 7 masjid. Sekarang dulu ketika 89 saya menunaikan ibadah haji, itu ada masjid kecil-kecil di Khandaq ya. Tapi sekarang masjid kecilnya katanya tinggal 4, sudah dibangun masjid yang besar berwarna putih. Oke pemirsa, coba lihat ini. Indah, saya tidak bosan melihat, Masya Allah, inilah surga dunia ya.
surga dunia ini Allah tunjukkan. Surga dunia itu sudah ada di kota Madinah dan Mekah. Di sini tidak mendengar suara kotor. Sendal itu nggak hilang. Meletakkan sendal, Masya Allah, yang katanya kita bawa plastik, bawa kantong plastik untuk sendal. Ternyata saya coba itu nggak hilang ya. Mungkin di sini orang takut mencuri ya. Berkata kotor takut, mencuri takut. Karena di kota Madinah, di Masjid Nabawi ini ada potong tangan bagi yang mencuri. Bahkan wallahu alam, saya tidak terlalu lama tinggal di kota Madinah. Dulu saya bekerja di Madinah, Mekah, Jeddah itu 1,5 bulan sebagai petugas haji ya. Itu kata mahasiswa di sini, kalau ingin melihat orang dipancung, ingin tangan dipotong, tinggallah di kota Madinah atau kota Mekah sebulan atau 2 bulan, katanya niscaya akan melihat orang akan dipancung tangannya. Wallahu a'lam bishawab, saya nggak bisa mengatakan ya. Coba pemirsa, saya yakin ini pemirsa di Indonesia senang melihat konten ini daripada kita melihat konten YouTube yang penuh maksiat ya. Konten YouTube yang penuh caci maki, bahkan mungkin ada istilahnya mungkin konten YouTube yang isinya bohong karena demi mendapat dolar, mendapat rupiah. Nah, mudah-mudahan saya tidak memiliki konten seperti itu, karena kita kan mengetahui surat Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawna jaim tsumma la tarawna ainal yaqin tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil naim. Nah, ini saya sorot, saya nggak tahu ini bisa jadi dari Turki. Di sini banyak dari Tajikistan, dari Uzbekistan, dari mungkin Chechnya. Masya Allah, ini pemirsa lihatlah. Saya nggak tahu ini mereka dari mana. Afwan ya akhi, min wen aja Uzbekistan? Uzbekistan, min Uzbekistan. Tadi saya tanya mereka dari Uzbekistan ya. Oke ya, baik pemirsa. Yuk, oke. Nah, ini kami mau pulang ke hotel ya. Tuh hotel saya namanya sama nah ini dia Asami. Itu di depannya adalah, di depan hotel saya ada Masjid Abu Bakar ya, lalu di sampingnya lagi ada Masjid Al-Ghamamah. Saya nggak tahu Al-Ghamamah itu kan maksudnya mendung ataupun awan. Lalu dekat Al-Ghamamah ada Masjid Umar bin Khattab. Lalu di dekat saya ini ada Masjid Ali bin Abi Thalib. Tetapi itu ditutup karena kalau ada orang Iran yang Syiah itu ya tahu sendiri orang Syiah bagaimana ya, terlalu cinta dengan Ali bin Abi Thalib ya, dengan Ahlul Bait, dengan Fatimah, dengan seterusnya ya. Nah, inilah kerajaan Al-Mamlakatul Al-Arabi As-Saudiyah menjaga betul ini. Mohon maaf kalau di konten saya ini ada wanita-wanita berhijab yang cukup cantik, bukan maksud saya untuk mengumbar syahwat. Maaf, dan kepada Allah saya minta ampun. Ini artinya ya konten ini intinya lengkap ya. Intinya innamal a'malu binniyat. Saya melakukan ini juga tergantung niat-niat saya ya. Jadi kalau ada wanita lewat yang cukup cantik, kepada Allah saya minta ampun, kepada pemirsa saya minta maaf sangat-sangat luar biasa. Jadi ya untuk apalah kita wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mudah-mudahan saya pribadi berusaha untuk berpegang teguh pada ayat ini. Ya pemirsa, ini kalau saya 2 jam konten ini mungkin saya pribadi nggak bosen ya. Saya yakin pemirsa kalau konten ini sejam 2 jam mungkin nggak bosen. Mungkin kalau yang memang ingin menghayati kota Madinah ataupun Masjid Nabawi. Tapi kita kan sesuatu itu hidup di dunia ini tidak bisa kita ya namanya ada bosannya manusiawi ya.
Mungkin pemirsa izinkan saya tutup nih ya, karena nanti pemirsa mungkin bagi yang menikmati tolong ditambah kontennya. Mungkin hanya 1-2%. Mungkin mayoritas kalian yang nonton konten saya ini, aduh lama banget, bosen nanti ya. Nah, saya lebih baik kan khairul umuri ausatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Ini saya Yudi. Oke ya, ini oke. Oh ini, aduh. Jadi kalau ke kota Madinah, ke Mekah, khususnya di Masjid Nabawi ya, kalian bisa menjumpai manusia dari seluruh muka bumi ya. Walaupun saya belum pernah mengecek satu saya, tidak mungkin. Anda dari mana? Tapi napa kalau yang saya selama di sini beberapa hari banyak Uzbekistan, kaosnya itu Uzbekistan, Tajikistan. Kalau bangsa Indonesia jangan ditanya ya. Bangladesh, waduh semuanya lengkap ya. Dari negara-negara Arab sini lengkap. Negara Arab itu kan ada 23 atau 24 negara ya. Di sini pun ada semua ya. Oke, sebentar. Nah, ini pekerja-pekerja hampir semua dari Bangladesh ya, pekerja-pekerja kebersihan, teknisi listrik, lampu ya. Oke ya. Oke, ini. Oke. Baik. Oke. Oke ya. Halo, Yot, bentar Yot. Ya, sebentar. Ya, saya rasa cukup. Nah, ini saya dari sini. Nah, ini masjid, ini menara Masjid Nabawi. Yudi. Menara Masjid Nabawi saya ambil ya, toh. Ya. Subhanallah. Ini keliling ya. Ini saya ambil keliling ya. Ini keliling. Nah, keliling toh. Nah, keliling. Itu terus itu nanti baki ya. Terus baki itu ke kuburan para syuhada. Tapi kalau di Jabal Uhud itu hanya 70 orang syuhada yang mati waktu perang Uhud. Salah satunya yang terkenal adalah Hamzah, paman Nabi. Ya, saya rasa cukup demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau konten ini tidak berkenan kepada Allah, saya minta ampun. Allahu Akbar.